Pak Irwan Haudi sudah hadir? Ya, halo Kang. Oke, di sini ada Pak Irwan ya. Pak Irwan ini dia jago banget closingnya via offline. Nah, jadi via offline beliau ya fokusnya. Oke, Pak Irwan mungkin langsung aja cara prospek follow up itu versi Pak Irwan ya. Prospek offline itu seperti apa? Boleh silakan bisa diinformasikan Pak Irwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelumnya saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita tetap bersinergi semangat untuk menjalankan ibadah kita, aktivitas kita, dan mudah-mudahan kita selalu bersinergi di PT BES. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah masuk ke pesawat yang pas, di mana pesawat ini akan merubah perekonomian kita dalam waktu setahun, 2, 3, 4, sampai 5 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita ada misi, yakni ada ikut berkontribusi untuk syiar dakwah anti riba. Karena sesungguhnya dakwah itu hukumnya wajib. Dakwah di PT BES ini adalah dakwah nahi mungkar. Nahi mungkar ini menyetop orang tidak beriba lagi dan memberikan solusi. Kalau dakwah amar ma'ruf berarti kita mengajak kepada kebaikan. Kalau ini dakwah menyetop masyarakat supaya tidak bermain riba dan kita berikan solusinya, dan kita yang punya hutang pun segera selesaikan hutang-hutang kita ini dan maksimalkan ikhtiar dan usaha kita di PT BES. Karena saya terus terang aja tertarik di PT BES karena PT BES ini ada syiar dakwah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini merubah bahasanya? Merubah nasib, bukan bertahan hidup. Bapak Ibu, Bapak punya profesi masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, tapi tetap perekonomian tetap segitu-gitu aja. Dalam arti kalau kita misalnya sebagai pegawai, gaji kita ya segitu-gitu aja. Digaji 7 juta, sampai pensiun pun ya 7 juta. Kan begitu? Tapi di PT BES kita jalankan sungguh-sungguh dan nilai 1,67 miliarnya itu nampak. Kita tinggal ikhtiarkan, semangati diri kita dan berikan informasi kepada siapapun. Jujur saya lakukan di perusahaan PT BES ini, saya belum pernah berbisnis. Apalagi bisnis yang hubungannya dengan multi level. Jaringan ya. Nah, ini jaringan juga, network juga. Tapi di sini saya melihat masyarakat yang bergabung di PT BES, mereka perekonomiannya drastis 180 derajat. Dan itu tidak melihat dari profesi. Saya jujur gabung di PT BES, saya ambil paket priority. Saya ambil yang eksekutif. Dan saya waktu itu saya jual mobil saya. Alhamdulillah saya jalankan dalam waktu 5 bulan saya sudah reward 20 juta bulan September 2021. Alhamdulillah. Dan komisi masuk dan lain sebagainya, itu 30 juta itu sudah kembali modal. Saya artinya bahwa di PT BES ini adalah peluang yang bagus bagi siapapun dan kita maksimalkan ikhtiar dan prospekan. Jujur awal saya prospek ini banyak kebingungan karena saya belum begitu paham tentang produk-produk dari PT BES. Dulu saya hanya taunya produk untuk zat aditif untuk menaikkan RON atau disebut eco racing tadi. Selebihnya yang lain saya belum begitu paham.
Tapi alhamdulillah cara atau gaya saya prospek, saya sebagai informer, saya sebagai pemberi informasi. Saya tidak melihat dia punya uang atau tidak, karena yang saya tekankan adalah silaturahmi. Dan awal-awal saya prospek sangat ekstrim sekali. Saya masuk ke pasar-pasar tradisional dan saya bawa brosur, dan brosur itu saya bikin sendiri. Saya cetak, awal saya 1.000 lembar, setelah itu saya cetak lagi 300 lembar, kurang lebih 1.300 lembar. Saya masuk ke pasar-pasar tradisional, bahkan saya pernah berhenti di di lampu merah. Di lampu merah di kota Serang saya berikan brosur. Pada saat itu lampu merahnya berhenti. Saya juga kebetulan di situ ada di situ. Saya ingin menguji mental saya. Tapi alhamdulillah seiring waktu, seiring semangat dan lain sebagainya, alhamdulillah saya closing ketua komisi DPR RI. Tapi sebelumnya saya closing rektor Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin, rektor UIN, setelah itu ketua komisi DPR RI, dan alhamdulillah jaringan-jaringan kami, jaringan saya dari BSS Team Bismillah Sukses Sinergi berjalan dengan bagus karena saya yang semangat. Jujur di bawah jaringan saya ini ya 70% nggak aktif. Yang aktif itu paling hanya beberapa orang saja, bisa kehitung jari. Dan saya selalu menyemangati ke rektor, menyemangati ke ketua komisi, dan saya tidak peduli. Dalam arti, saya dongkrak semangat mereka-mereka, ya alhamdulillah, yang bagus ini, yang jalan ini adalah ya para pejabat. Dan ketua komisi DPR RI ini jaringannya luar biasa, karena beliau kan praksi dari FAN. Kami waktu itu prospek beberapa bupati Riau, dari Bengkalis, atau daerah satu lagi Bupati Bengkalis, setelah itu Kuanting, setelah itu Bupati Aceh Besar, dan para pengusaha-pengusaha yang lain. Dan alhamdulillah saya sebelum Lebaran itu closing pengusaha restoran di Tebet, dan beliau ambil yang 87 juta. Beliau ambil priority sekaligus beli stokis 20 juta. Semua itu saya berikan support kepada kepada mitra, dan alhamdulillah dalam waktu 2-3 hari saya prospek secara offline. Setelah itu 3 harinya dia langsung transfer ke rekening saya 87 juta. Masya Allah. Nah, itu stokis, dan 20 juta pun idenya dari saya. Saya katakan bahwa Bapak harus keluarkan 20 juta karena Bapak beli serial pin. Serial pin ini dapat 10 kalau nggak salah ya. 10. Ya. Kalau ketua komisi DPR RI itu cuma 5. Maka nanti kalau nanti kita insya Allah jaringan-jaringan dari BSS Team, karena kami di backup oleh ketua komisi, insya Allah kami nanti akan terbang ke lintas pulau. Dan alhamdulillah saya setiap hari bergerak. Jadi benar apa yang dikatakan dari Mas Algian, karena Mas Algian kan sponsor saya, bisnis PT BES ini adalah bisnis kita sendiri. Betul juga. Kenapa saya katakan saya setuju dengan bisnis kita sendiri? Kalau kita nggak jalan, nggak aktif, ya udah mati semua di bawah. Makanya saya sekarang harus mencari mitra-mitra yang lain. Artinya supaya jaringan-jaringan BSS ini berkembang jauh lebih hebat lagi. Jadi kembali lagi cara saya untuk closing prospek itu 100% saya melakukan offline. Berarti ada nggak nih Pak Irwan yang closing via online? Pak Irwan pernah nggak nih? Via online pernah. Pernah. Cuman
Ya, saya lebih apa ya, lebih nyaman, lebih menyatu dengan offline. Karena saya kalau offline itu saya nggak bicara bisnis, tapi saya bicara produk. Saya masuk ke teman-teman saya yang di kampus, ya kan? Dekan-dekan udah saya prospek, wakil rektor udah prospek. Bahkan saya insya Allah akan closing rektor yang selain dari UIN. Masya Allah. Nah, selain dari UIN, saya waktu Lebaran itu udah saya komunikasi, kata beliau nanti habis Lebaran saja. Nah, jadi kita dapat 2 rektor ini mudah-mudahan. Ya, dengan rektor beda kampus ya. Nah, tambah lagi mitra saya yang dari Amerika, itu saya follow up terus. Saya follow up terus. Sebenarnya beliau ini punya produk dari pertanian, urban farming, karena beliau itu asli Indonesia, berdomisili di sana, di Philadelphia, tapi beliau sudah terkenal juga. Artinya stasiun televisi di Amerika ini selalu mewawancarai beliau, dan beliau itu humble kepada siapapun di sana. Dan mudah-mudahan bisa closing juga. Amin. Sehingga ketika nanti beliau closing, ya saya insya Allah terbang ke Amerika. Pak dosen, Pak Ustadz Irwan, itu Pak Irwan kalau offline itu sering ngadakan seminar atau door to door, Pak, yang Bapak banyak lakukan? Awalnya door to door, Pak. Yang saya bilang tadi, saya masuk ke pasar tradisional, saya keliling, saya pakai motor, kehujanan dan sebagainya. Saya cuma ada indahnya di situ. Indahnya itu ketika hujan saya pasti berhenti di masjid, saya sholat berjamaah, setelah itu saya istirahat, setelah itu jumpa umat, kan di situ banyak orang yang lagi berhenti dan sebagainya kan. Tapi masjidnya masjid yang rame, masjid jami kan begitu. Nah, di situ kita sampai berikan informasi. Dari situ juga dengan seiring waktu, alhamdulillah kami waktu itu pernah mengadakan seminar kurang lebih 200 para kiai yang punya pondok pesantren, pimpinannya Pak. 200 pimpinan pondok pesantren se-Banten. Kebetulan kan Pak Mas Algian juga waktu itu sempat undang, alhamdulillah beliau hadir juga. Nah, tinggal kita follow up dan follow up-nya lagi. Artinya kita ini bisa lakukan dengan seminar, dan kalau saya sebenarnya sih mempush Pak Yandri selaku Ketua Komisi DPR RI. Dan saya nggak pernah malu dengan Pak Yandri. Kalau orang kan katanya, wah Pak Irwan bisa ya, maksudnya kayak selevel dan sebagainya gitu kan. Karena tadi saya bilang bahwa apa sih yang dicari di dunia ini? Dia kan bisa begitu karena kan perjuangan beliau kan selama waktu kuliah dan sebagainya. Ya saya ke Pak Yandri ini akan buat sukses di PTB. Pak Yandri punya uang miliaran ya nggak masalah karena kan dia dari ketua komisi. Saya akan buat kaya lagi Pak Yandri di PTB. Saya sampaikan ke beliau begitu. Dan alhamdulillah beliau responnya ya baik gitu. Ini Pak Saidatul. Kami di handphone saya itu banyak bupati, nomor-nomor bupati banyak sekali. Di handphone saya itu saya follow up, saya ini langsung dia jawab. Itu database-nya dapat dari mana Pak Bupati itu? Dari Ketua Komisi DPR RI. Oh iya iyalah, itu linknya memang pejabat semua ya, betul-betul. Ya, bahkan kita nanti yang se-Indonesia yang praksi PAN, kita akan prospek semua nanti. Kayak Pasa Ungu, terus juga kayak Eko Patrio dan sebagainya kan. Gitu. Karena Pak Yandri juga kan punya pondok pesantren besar juga di Banten. Nah, gitu Pak. Iya, dan alhamdulillah Kang Arif, Kang Ahmad ya tetap bersinergi, ya mudah-mudahan kita semuanya jadi miliarder semua ini. Amin. Gitu. Amin. Dan saya lihat bahwa kita ini yang penting jangan putus aja internal spirit kita. Jangan aja. Kalau kita, walaupun kita misal secara fisik kita capek, lelah, wajar lah kan. Tapi ketika itu kita semangat lagi. Cara semangatnya ya harus sering-sering belajar dan melihat YouTube yang sudah berhasil. Ya, seperti Dani Abdul Ghani. Dani Abdul Ghani ini luar biasa saya lihat ini kan. Terus juga Mas Algian, Kang Dodi. Saya sering lihat YouTube itu Kang Haji Adan Haris, Enggar gitu kan. Artinya
memacu supaya kita ini nggak down. Biar lebih Betul. Pakem, tapi nggak pernah pakem. Oh iyalah, Pak. Saya, Betul. ya, Betul. pernah saya dikritisi sama teman saya, Pak Irwan sering keliling-keliling tapi nggak closing. Saya senyum, karena gua yang setiap hari keliling, apalagi lu yang diem, yang nggak pernah gerak, ya nggak akan bisa. Itu betul. Ya, logikanya seperti kita burung aja gitu kan, kita keluar kemana. Nanti Allah berikan rezeki kok. Yang penting kita pelan-pelan, yang baru pemula belajar, banyaklah belajar dulu. Tadi yang dari Bekasi, banyak belajar dulu pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan akan bisa kok, insya Allah. Saya juga waktu di prospek sama Kang Algian ini, saya lihat, Kang Algian, Mas Algian ini mantan ojek, tapi kok hebat banget ya menerangkannya. Ya pada waktu itu saya kagum juga gitu kan, ternyata saya lihat bahwa kalau kita menseriusin lama-kelamaan kita akan bisa juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi offline, yang bisa offline lakukan offline, yang bisa online lakukan online, tapi dua-duanya semuanya bagus kok. Kita selalu bersinergi kok.